wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau mereview film dengan judul Sehidup Semati. Nah, di kelompok 5 ini kita beranggotakan beberapa orang, antaranya ini. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa nonton ataupun melihat hasil review dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dalam dunia psikologi, film seringkali menjadi cermin yang kuat untuk menggambarkan kompleksitas emosi, perilaku, dan interaksi manusia. Melalui alur cerita, karakter, dan konflik yang dihadirkan, kita dapat menganalisis berbagai aspek psikologis yang mendasari tindakan atau pemikiran karakter dalam sebuah film. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas film yang berjudul Sehidup Semati. Sehidup Semati adalah film thriller psikologis Indonesia yang dirilis pada 11 Januari 2024. Disutradarai dan ditulis oleh Upi Avianto. Film ini menampilkan Laura Basuki sebagai Renata, Aryo Bayu sebagai Edwin, dan Asmara Abigail sebagai Asmara. Sinopsis singkatnya, film ini mengisahkan Renata, seorang istri yang taat yang berusaha mempertahankan pernikahannya meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Edwin. Terjebak dalam dogma patriarki yang menuntut kepatuhan istri kepada suami, Renata menghadapi dilema antara mempertahankan pernikahannya atau mencari kebebasan dari penderitaan yang dialaminya. Sekarang kita masuk di alur ceritanya. Kisah ini dimulai dengan pernikahan Renata dan Edwin yang tampak bahagia. Namun, seiring waktu, Edwin berubah menjadi suami yang kasar dan melakukan KDRT terhadap Renata. Renata yang sejak kecil diajarkan untuk selalu tunduk kepada suami dan menghindari perceraian, memilih bertahan meskipun menderita. Situasi semakin rumit ketika Renata mencurigai Edwin berselingkuh setelah mendengar suara wanita dari ruang kerjanya yang terlarang. Pertemuan dengan Asmara, seorang wanita dengan kepribadian yang berlawanan dengannya, membuat Renata mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dipegangnya. Jadi pada film ini kita mendapatkan konflik internal dan eksternal. Konflik internalnya yaitu Renata bergulat dengan trauma masa kecil akibat menyaksikan ibunya menjadi korban KDRT, serta doktrin agama dan budaya yang menuntutnya untuk tetap patuh kepada suami. Dia juga menghadapi dilema antara mempertahankan pernikahan atau mencari kebebasan dari penderitaan. Sedangkan konflik eksternalnya yaitu kekerasan fisik dan emosional dari Edwin, serta tekanan sosial dan agama yang menganggap perceraian sebagai aib, menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh Renata. Jadi puncak konfliknya yaitu terjadi ketika Renata menemukan bukti perselingkuhan Edwin dan harus memutuskan apakah akan terus bertahan dalam pernikahan yang menyiksa atau mengambil langkah untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Solusi yang didapatkan dari film ini yaitu dengan dorongan dari Asmara dan kesadaran akan haknya untuk bahagia, Renata akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Edwin dan memulai hidup baru yang bebas dari kekerasan dan penindasan. Pesan moral yang terdapat dalam film ini yaitu film ini menyoroti dampak negatif dari patriarki dan dogma yang menuntut kepatuhan istri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya kesadaran akan hak-hak individu dalam pernikahan, keberanian untuk keluar dari hubungan yang abusif, dan perlunya dukungan bagi korban KDRT untuk mencari kebebasan dan kebahagiaan. Kritik dan pujian yaitu Sehidup Semati mendapat pujian atas penampilan kuat para pemainnya, terutama Laura Basuki yang berhasil menggambarkan kompleksitas emosi seorang korban KDRT. Sinematografi dan penggunaan scoring yang efektif juga menambah intensitas dan nuansa tegang dalam film ini. Namun beberapa kritik muncul terkait naskah yang dianggap kurang mendalam dalam mengeksplorasi tempat yang diangkat, serta alur cerita yang terasa familiar dengan karya sebelumnya dari sutradara yang sama. Kesimpulannya yaitu film Sehidup Semati adalah film yang relevan dengan isu sosial terkait KDRT dan patriarki. Disajikan dalam bentuk thriller psikologis yang menegangkan,
Meskipun memiliki beberapa kekurangan, film ini tetap layak ditonton sebagai refleksi atas nilai-nilai yang sering dianggap tabu untuk dipertanyakan dalam masyarakat. Mungkin hanya itu saja hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.